Assalamualaikum Bu Milda. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu apa kabar? Sehat, Alhamdulillah Bu. Ya. Baik Bu Milda, sebelum kita mulai kegiatan observasinya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu. Apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan? Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik Bu, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Pada kompetensi pertanyaan berbobot. Nah, menurut Ibu, apa kira-kira indikator ketercapaian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator keberhasilannya pada saat coaching dapat memunculkan hal-hal baru sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, sehingga berdampak pada pengembangan diri dan kompetensinya, Bu. Baik Ibu, silakan langsung saja dimulai ya kegiatan coachingnya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum, Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Milda. Apa kabar, Bu Sinta? Alhamdulillah baik. Bu Milda sendiri gimana? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat. Ini katanya mau ada yang diobrolin. Nah, betul Bu, ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Iya, Ibu ada waktu? Iya, ada Bu Sinta, ada. Silakan, barangkali ada yang bisa saya bantu. Nah, gini Bu, di kelas saya ya, ada guru olahraga, guru PJOK. Nah, masalahnya dia itu nggak disiplin dalam mengajar, ya. Walaupun tidak ada hubungannya dengan kelas saya, kali saya suka menghandle gitu. Jadi saya harus mengganti beliau kalau misalkan tidak hadir atau telat gitu. Jadi kan saya khawatir ya, namanya PJOK mungkin takut ada apa-apa gitu kan sama anak-anak gitu kan, seperti itu Bu. Iya. Jadi guru mata pelajaran PJOK di kelas Ibu tidak disiplin waktu mengajarnya ya Bu, sehingga Ibu yang harus menghandle anak-anak sambil menunggu kedatangannya. Nah, karena Ibu khawatir gitu ya, anak-anak tidak terkondisikan, begitu ya Bu? Betul, kayak gitu Bu Mil, betul sekali. Iya. Ini terjadi setiap kali ada pelajaran beliau gitu Bu? Nah, itu masalahnya setiap kali beliau mengajar seperti itu, hampir setiap hari lah seperti itu, Bu. Iya, iya. Itu biasanya terlambatnya kira-kira berapa lama, Ibu? Sekitar 30-40 menit sih, Bu. Tapi kan itu lumayan ya, Bu ya, 30-40 menit itu. Iya, baik. Gitu. Iya, nanti dari obrolan kita, di akhir obrolan kita, apa yang Ibu harapkan? Nah, saya ingin tahu ya yang nanti saya harapkan setelah kita mengobrol itu, saya ingin tahu apa yang seharusnya saya lakukan terhadap agar guru PJK itu lebih disiplin gitu, biar tepat waktu ngajarnya, nggak telat terus gitu, Bu. Nah, apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Nah, biasanya ya sebelum ada pelajaran PJOK itu saya selalu mengingatkan beliau di WA itu Pak, Bu ya, saya ingatkan. Nah, misalkan kalau beliau jadwalnya 7.15 sampai 9.30, ya dia cuman jawab iya iya aja Bu. Tetapi pada saat praktiknya malah nggak ada gitu, tidak konsisten dengan janji yang dia udah janjiin di WA itu kayak gitu Bu. Iya ya, berarti Ibu sudah ada usaha gitu ya. Nah, Iya. selain itu Ibu pernah melakukan apa lagi? Nah, kebetulan saya belum melakukan apapun, Bu, karena kan saya masih bingung gitu harus bagaimana nanti ngomong ke si bapak ini gitu, Bu. Iya. Nah, kalau menurut Bu Sinta, kira-kira ada nggak usaha selain yang sudah Bu Sinta lakukan tadi? Ada nggak kira-kira di pikiran Bu Sinta tuh ya harus seperti apa gitu? Iya. Apa ya, Bu ya? Kadang saya suka gini, pengen berbicara langsung dengan guru PJK tersebut. Cuman saya ngerasa nggak enak ya Bu, saya nggak asa kagok gitu seperti itu. Apalagi kan saya sebagai guru perempuan masih senior lah dibanding beliau yang senior gitu. Jadi saya canggung aja kalau misalkan berdua dengan guru laki-laki, takutnya jadi fitnah atau apa seperti itu Bu.
Iya, artinya masih gak enak gitu ya Bu, mau Nah, ngobrol misalkan bicara langsung gitu ya. Nah iya, kalau menurut Ibu, karakter si Bapak ya Bu, benar ya iya Bapak ya? Bapak, iya betul Bapak. Karakternya seperti apa? Beliau itu gimana ya? Ketika misalkan karakternya itu kadang dia suka iya iya di depan gitu Bu, iya iya di depan, tapi di belakang kadang suka tidak konsisten gitu karakternya. Terus kalau misalkan kita sedang rapat ya, misalkan pernah, kita sedang rapat, kalau di dalam rapat itu kadang dia suka ngerokok gitu Bu, seperti itu. Nah misalkan, ngerokok terus kepala sekolah itu melarang ya, nah dia itu nurut sih Bu, nurut alhamdulillah sama kalau misalkan kepala sekolah yang menegur, nurut, dipatuhi. Tapi kalau misalkan guru gitu ya, kayak semacam saya kayak gitu, jarang untuk dipatuhi gitu, Oke, seperti sip. itu. Iya. Nah, baik Ibu. Nah, sekarang apakah kepala sekolah sudah mengetahui permasalahan ini? Kepala sekolah, nah itu masalahnya Bu, kepala sekolah belum tahu masalah itu, karena kan saya belum pernah menyampaikan, kemudian kan kita nggak enak ya Bu kalau misalkan berbicara, seperti itu gitu, takutnya saya jadi orang yang suka ngadu gitu. Menurut Ibu apa sebaiknya saya sampaikan ya ke kepala sekolah? Nah, kalau menurut Bu Sinta sendiri, kira-kira si Bapak ini kira-kira akan mendengarkan nggak apa yang misalkan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah? Nah, kalau menurut saya sih Bu ya, kalau kepala sekolah yang berbicara, Hmm. sepertinya beliau akan menurut, akan patuh gitu. Buktinya waktu Mhm. tadi kan ketika ngerokok di lingkungan sekolah, ketika kepala sekolah menegur, beliau langsung nurut, nggak ngerokok lagi di lingkungan sekolah. Nah, mungkin kalau misalkan saya, menceritakan hal ini ke kepala sekolah, bisa aja sih, beliau patuh gitu terhadap, kepala sekolah tersebut. Tapi mungkin itu tadi ya, Ibu khawatir disebut sebagai pengadu Nah, gitu ya, Bu. itu masalahnya saya takut, cari muka pengadu kayak gitu, Bu, padahal kan ini demi kebaikan kita bersama ya, Bu, ya, seperti Mhm. itu. Nah, itu sebenarnya udah keren sekali Bu Sinta tuh udah ada niat lah gitu ya. Niat yang baik demi anak-anak, mungkin demi beliau juga gitu kan. Iya, betul. Ya. Mhm. Nah, masalahnya, Bu, saya gimana cara menyampaikan kepada kepala sekolah tersebut gitu, Bu? Apakah secara langsung atau, by phone atau lewat WA gitu, Bu? Baiknya seperti apa? Seperti itu. Kalau yang selama ini yang pernah Bu Sinta lakukan, misalkan ada permasalahan selain ini, gimana komunikasinya ke kepala sekolah? Apakah beliau itu misalkan bersedia lewat WA dulu buat janjian atau gimana gitu, gimana? Nah, kalau misalkan untuk urusan tertentu mungkin, saya lebih enak bicara langsung ya, Bu, kalau Iya, iya. misalkan dengan WA, kadang suka salah penafsiran gitu, maksud saya A, malah menurut beliau B gitu. Makanya mungkin nanti saya akan berbicara langsung, kalau lihat waktunya juga mungkin ya, Bu, lihat waktunya yang tepat, nggak sedang riuh gitu, seperti itu. Oke, Seperti itu oke. sih, Bu. Ya, betul sekali ya. Nah, kayaknya saya yakin deh Bu Sinta pasti bisa jika didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas demi kebaikan anak-anak, kemudian demi kebaikan si Bapak Iya. PJOK tadi juga gitu ya. Mungkin jika itu timbulnya dari hati mungkin akan apa ya? Akan tersampaikan dengan baik mungkin gitu ya. Iya, Bu, saya akan mencobanya, mudah-mudahan ada perubahan juga, seperti itu, Bu. Iya. Nah, ini kira-kira kapan nih Bu Sinta ada niat ingin menemui kepala sekolahnya? Insya Allah sih Bu, pengen sih secepatnya gitu ya, biar Mhm. tidak berlarut-larut dulu. Mungkin saya akan membuat janji dengan kepala sekolah kapan ada waktunya, biar ngobrolnya enak, nggak diburu-buru waktu seperti itu. Oke, Bu Sinta yang lebih tahu kondisi kapannya, tapi ya kalau bisa secepat mungkin gitu ya. Nah, gitu ya, Bu Sinta ya. Ya, Ya, betul Bu. iya. Gimana perasaannya sekarang? Saya alhamdulillah, ini ya Bu, plong gitu. Jadi, Mhm. dulu tadi sebelum saya berbicara dengan Ibu, saya agak menjadi beban ya Bu ya. Kadang kan kita kalau mau ngomong kagok, kalau nggak ngomong dipendam, bikin makan hati ya Bu. Nah, jadi sekarang rasanya saya, cukup, plong, cukup tenang, merasa terbantu sekali gitu Bu.
Oke, artinya udah ada keberanian lah ya untuk menyampaikan ke kepala sekolah gitu ya. Ya, betul Bu, Oke, seperti itu. oke. Baik Bu Sinta, mudah-mudahan apa yang di awal tadi Bu Sinta harapkan ya agar si guru PJOK ini bisa disiplin dalam hal waktu gitu bisa segera terwujud ya Bu. Amin, amin Bu. Oke, baik Bu Sinta, ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin cukup itu aja Bu, nanti kalau misalkan saya ada masalah lagi, saya akan cari Ibu deh buat curhat lagi. Oke, mungkin untuk yang sekarang ini misalkan apa ya setelah 2 sampai 3 minggu berjalan mungkin kita bisa ngobrol lagi ya. Saya pengen tahu nih ada Iya. hasil nggak gitu Ya ya. Bu, ya insya Allah Oke. saya kalau ada perubahan, saya langsung deh menghubungi Ibu walaupun belum 2 atau 3 minggu ya Bu, karena saya ingin menceritakan perubahan baik ini ke Ibu yang telah memberikan saya pencerahan gitu. Ya, Terima oke. kasih sekali lagi ya Bu Ya, ya. ya siap. Sama-sama Bu Sinta, saya juga mengucapkan terima kasih ya. Kita akhiri aja obrolan kita ya Bu Sinta ya. Ya Bu ya, Ya, oke ya. kebetulan saya juga ada janji abis ini. Terima Oke, kasih ya Bu sip. ya sekali Ya, lagi. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Milda, Ya, Ibu. Alhamdulillah Bu Milda, rangkaian coachingnya telah selesai nih dilaksanakan dengan sangat baik Bu. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan yang Ibu sebutkan tadi di awal sudah tercapai? Ya, alhamdulillah yang saya rasakan indikatornya sudah tercapai dengan baik, Ibu. Ini ditunjukkan dengan si koci bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya sehingga koci akan mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait masalah yang dihadapi. Ibu, dari catatan hasil observasi saya nih, benar bahwa Ibu itu sudah menguasai kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Terbukti dengan berhasilnya Koci menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, Bu Milda, berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Sepertinya pada kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Baik, Ibu. Kita akan jadwalkan kembali untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya. Ya, siap Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan refleksi yang telah Ibu berikan. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Elis. Nah, apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Iya, baik Bu Elis. Sebelum kita mulai kegiatan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Nah, apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan nanti saat coach dengan Bu Milda? Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi? Pada kompetensi pertanyaan berbobot, Bu. Pertanyaan berbobot ya. Nah, menurut Ibu, apa kira-kira indikator ketercapaian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tersebut? Indikator keberhasilannya pada saat coach dapat memunculkan hal-hal baru sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi sehingga berdampak pada pengembangan diri dan kompetensinya. Oke, baik Bu. Saya akan menyiapkan catatannya untuk nanti diobservasi. Silakan Ibu langsung saja untuk memulai kegiatan coachingnya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Elis, bisa minta waktunya sebentar Ibu? Saya ingin ngobrol dengan Ibu, apakah bisa Bu? Waalaikumsalam, Bu Milda. Wah, dengan senang hati, Bu. Mari, Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya sering terjadi pelanggaran yang dilakukan sebagian siswa. Nah, hal tersebut mengganggu pikiran saya Bu. Apa saja sih, Bu, bentuk pelanggaran mereka itu? Nah, mereka tuh suka mencoret-coret tembok,
meja, bahkan buku paket. Pernah juga kejadian ada seragam siswa dan tasnya dicoret-coret, padahal ada peraturan yang terpampang dengan jelas dan wajib mereka patuhi, Bu. Oh, begitu ya. Jadi di kelas Bu Milda ini ada sebagian siswa yang suka melakukan pelanggaran dengan mencoret-coret tembok, buku, meja, bahkan baju temannya. Begitu, Bu? Iya, betul, Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Dan apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini, Bu? Nah, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu. Menurut Bu Milda, solusi yang Ibu harapkan itu yang seperti apa, Bu? Nah, saya ingin mereka itu menghentikan kebiasaan mereka yang suka mencoret-coret itu, Bu. Baik. Jika begini ya, Bu, jika di rentang misalkan skala 1 sampai 10, menurut Ibu nih, Bu, pelanggaran siswa ini ada di level berapa, Bu? Menurut saya mereka itu ada di level 4, Bu. Di level 4. Apa yang menyebabkan Ibu berpendapat bahwa siswa berada di level 4? Yaitu Bu, apapun bisa menjadi sasaran coret-coret mereka, bahkan muka dan tangan juga bisa kena gitu, Bu. Kalau keadaannya seperti itu, eh, bagaimana harapan Bu Milda dan apa yang Bu Milda harapkan gitu ya? Apa yang Ibu inginkan mereka itu berada di level berapa, Bu? Nah, saya berharap itu mereka berada di level 7 sepertinya cukup lah, Bu. Dengan mengurangi intensitas coret-coret mereka, mungkin hanya di buku tulis mereka saja misalkan. Baik, Bu. Nah, menurut Bu Milda nih, apa yang bisa membuat hal itu terwujud sehingga mereka bisa meningkat ke level 7, Bu? Sepertinya mungkin saya akan memanggil mereka, Ibu, untuk mengetahui sebenarnya mereka ini kebutuhannya apa gitu, Ibu. Nah, saya akan mencoba untuk memenuhi itu. Nah, selain Ibu akan memanggil mereka untuk mengetahui kebutuhan mereka ya, Bu ya. Apalagi, Bu? Mungkin saya akan meninjau kembali, Bu, peraturan kelas yang telah dibuat. Mungkin akan dirubah menjadi keyakinan kelas gitu, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Ibu memang hebat, Bu. Jadi, apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi, Bu? Tadi kan Ibu akan ada beberapa ya. Nah, dari yang ketiga tadi, Ibu akan yang dilakukan itu akan apa dulu, Bu? Yang akan didahulukan, Bu? Ya, mungkin yang pertama itu saya akan memanggil siswa itu terlebih dahulu, Ibu, untuk mengetahui kebutuhan mereka seperti apa gitu. Kalau begitu, kapan akan dilaksanakan, Bu? Secepatnya, Ibu. Untuk mewujudkannya nih, adakah yang dapat dimintai dukungan, Bu? Mungkin orang tua siswa atau rekan sejawat bisa juga, Bu. Bu Milda, bagaimana Ibu dapat memastikan rencana yang Ibu laksanakan itu dapat berjalan dengan baik? Mungkin dengan melakukan refleksi, Bu. Baiklah Bu Milda, kita sudah berada di akhir pertemuan ya. Apa yang bisa disimpulkan dari pertemuan kita ini? Bagaimana perasaan Bu Milda? Apakah tujuan yang Ibu harapkan sudah tercapai? Baik Ibu, yang bisa saya simpulkan dari pertemuan ini, saya mungkin harus ada pendekatan kepada anak-anak, kemudian saya harus mengetahui apa saja kebutuhan mereka gitu Ibu. Kenapa sih mereka bisa suka mencoret-coret gitu? Mungkin kebutuhan mereka ini bisa saya realisasikan di pembelajaran saya gitu Ibu, agar kebutuhan mereka terpenuhi gitu. Nah, kemudian mengenai tujuan yang saya rasakan sepertinya udah tercapai, Bu. Saya sudah ada pencerahan lah dari Ibu gitu, Bu. Baik, Bu Milda. Kita agendakan untuk pertemuan selanjutnya ya. Saya ingin tahu nih gimana perkembangannya ya, Bu ya. Ya, baik Ibu. Saya berterima kasih banyak Ibu atas waktu
dan masukan yang Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Bu Milda. Semangat ya Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa. Sampai jumpa ya Bu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali ya Bu ya, barusan coaching antara Bu Milda dengan Bu Elis. Nah, Bu Elis, rangkaian coaching barusan telah berjalan dengan cukup baik. Nah, menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan yang Ibu sebutkan tadi di awal sudah tercapai? Alhamdulillah Ibu, indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot sudah tercapai. Ditunjukkan dengan Koci menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, sehingga Koci akan mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan siswa gitu ya, kemudian dengan orang tua terkait masalah yang dihadapi. Iya. Dari catatan hasil observasi saya, benar ya Ibu sudah menguasai kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, terbukti dari berhasilnya Koci menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Nah, Bu Elis nih, berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Kira-kira kompetensi apa? Sepertinya pada kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Nah, baik Bu. Nah, nanti kita akan jadwalkan kembali untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya. Siap, Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan refleksi yang telah Ibu berikan. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, baik Bu Sinta, sebelum kita mulai kegiatan observasinya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa kompetensi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching nanti adalah yang pertama kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Sebenarnya saya ingin semua kompetensi terpenuhi ya Bu ya. Cuma kalau misalkan harus lebih spesifik, mungkin pertanyaan berbobot itu yang menjadi observasinya. Ya. Oke, nah menurut Ibu, apa kira-kira indikator ketercapaian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot? Nah, ketika indikator ketercapaiannya adalah ketika coach itu dapat menyampaikan ide-ide baru atau gagasan baru. Seperti itu, Bu. Iya. Oke, baik Bu Sinta, silakan dimulai coachingnya. Terima kasih, Bu. Saya akan mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum, selamat siang Bu Elis. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Sinta. Apa kabarnya hari ini? Saya perhatikan Ibu Elis hari ini nampak kurang bersemangat, muram gitu Bu. Apa ada masalah atau apa gitu yang bisa saya bantu? Kabar saya sih sebetulnya alhamdulillah baik Bu ya. Cuman memang ada sedikit masalah yang mengganjal nih Bu. Ada masalah yang mengganjal ya. Kalau misalkan Bu Elis mau berbagi dengan saya dengan senang hati akan siap gitu mendengarkan keluh kesah Ibu dan siap membantu Ibu. Ya Bu, saya ingin bercerita dengan Ibu Bu. Nah, kira-kira jadi Bu Elis itu mau cerita apa sih? Saya siap mendengarkan. Gini Bu masalahnya ya. Di kelas saya itu ada satu siswa yang emosinya meluap-luap gitu. Setiap dia tersinggung, sedikit aja dia tersinggung, pasti dia ajak berantem temannya, Bu. Oh, gitu ya. Jadi masalahnya di kelas Bu Elis itu ada anak yang temperamen ya, Bu ya, yang emosinya itu nggak stabil. Seperti itu ya, Bu ya? Iya, betul, Bu. Dan menurut saya ya, kalau tindakan tersebut dibiarkan nih, takutnya jadi berlarut-larut dan jadi kebiasaan gitu dan akan terbawa sampai anak itu menjadi dewasa, Bu. Ah, iya, betul ya Bu ya. Nah, baik,
apa sih yang Ibu harapkan nanti di akhir pembicaraan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan pencerahan mengenai tindakan apa yang harus saya lakukan ya agar anak tersebut gitu ya tidak gampang marah, Bu. Oh, biar tidak emosian ya Bu ya. Nah, Iya, betul, Bu. jadi Bu Elis itu nanti ingin mendapatkan pencerahan atau cara mungkin ya agar anak tersebut tidak gampang marah lagi Bu ya, seperti itu ya. Iya, betul, Bu. Mungkin lebih ke cara mungkin ya. Karena saya sudah mencoba memahami anak tersebut, tapi namun anak itu belum berubah juga. Iya. Menurut Bu Elis sendiri, anak tersebut akan berubah jika anak tersebut seperti apa sih? Berperilaku seperti apa gitu? Anak tersebut dikatakan berubah seperti itu. Menurut saya sih anak tersebut berubah jika dia dapat mengontrol emosinya, kemudian tidak mudah tersinggung, lebih kalem gitulah, Bu. Oke, lebih ini ya Bu ya. Ya, Kondisi idealnya itu Ibu pengen anak tersebut jadi lebih dapat mengontrol emosinya ya. Nah, iya, betul, jika digambarkan nih dalam skala angka dari 1 sampai 10, anak tersebut tingkat kesabarannya ada di level berapa, Bu? menurut saya sih di tingkat atau di level 4, Bu. Jauh dari harapan ya, Bu. Jauh dari harapan saya, Bu. Sebetulnya saya menginginkan anak itu ada di level 8 atau 9. Oke ya, kita ingin melihat anak didik kita itu semua bersikap baik mungkin ya Bu ya. Nah, kira-kira ya kalau saya boleh tahu, hal apa sih yang membuat anak tersebut terpicu gitu emosinya, sampai emosinya itu sampai meledak-ledak gitu, dia jika berhadapan dengan hal seperti apa sih Bu? Ada beberapa, Bu, ya, misalkan eh, misalkan gitu ya, kalau dia melakukan kesalahan, terus temannya itu menegur dia gitu ya, dia nggak terima malah marah-marah gitu. Atau ketika dia meminjam barang, terus temannya tidak memberikan pinjam, anak tersebut marah sampai melempar barang tersebut gitu, Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Nah, jika misalkan anak tersebut berperilaku seperti tadi yang Ibu ceritakan, nah Bu Elis, apa yang Bu Elis lakukan? Kalau misalnya anak tersebut tantrum ya Bu, bisa dikatakan tantrum mungkin ya? Ya mungkin begitu juga ya, Bu. Saya biasanya menenangkannya, Bu, mencari tahu akar permasalahannya dan meminta teman-temannya untuk tidak membuatnya marah gitu. Oh, seperti itu. Itu saja Bu, apa ada hal lain lagi yang Ibu lakukan? Apa ya, Bu? Paling memberikan nasihat agar anak tersebut tidak berperilaku demikian lagi. Memberi nasihat ya. Nah, ketika Ibu memberikan nasihat nih atau menenangkannya, apa perilaku anak tersebut berubah atau tetap seperti itu gitu? Ada sedikit perubahan ya, Bu. Namun anak tersebut jadi enggan bersosialisasi dengan temannya gitu. Jadi kayak dijauhin ya Bu ya, dijauhin teman-temannya ya. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira ada lagi tidak sih hal yang bisa Ibu lakukan agar anak tersebut berubah menjadi lebih tenang, namun sosialisasinya tetap tidak berubah, maksudnya tidak dijauhi lagi sama teman-temannya seperti itu. Kira-kira ada nggak sih Bu hal yang bisa Ibu lakukan gitu? Rencananya saya akan ajak anak tersebut bicara secara pribadi ya, biar saya tahu karakter sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Kemudian saya juga berencana akan mengunjungi orang tuanya atau semacam home visit gitu ya, agar saya tahu keseharian anak tersebut gitu, Bu. Nah, itu seperti itu. Kemudian selain itu saya juga berencana untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa ya, agar anak tersebut khususnya semua siswa gitu ya dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lain, Bu. Nah, itu yang bagus itu Bu.
Jadi Ibu akan melakukan 3 hal ya Bu di sini. Pertama, Ibu akan berbicara hati ke hati dengan anak tersebut. Yang kedua, Ibu akan home visit ke rumahnya. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan langkah-langkah tersebut? Mungkin secepatnya ya Bu ya, dalam waktu dekat inilah. Oke. Baik ya Bu, mudah-mudahan ada perubahan buat anak tersebut dan Ibu tidak menjadi menjadi beban gitu ya Bu ya di kelas gitu. Nah, sekarang kira-kira nih perasaan Ibu setelah kita bercerita seperti apa? Lebih tercerahkan Bu. Ya ternyata kalau kita ngobrol seperti ini gitu ya, pasti ada solusinya Bu, daripada kita pendam sendiri ya Bu ya. Oh ya, betul. Alhamdulillah kalau gitu ya Bu, jika misalkan dengan kita sharing bisa membantu Ibu. Nah, nanti saya pengen tahu lagi nih, misalkan setelah Ibu melakukan aksi tersebut, ada perubahan atau tidak gitu terhadap anak tersebut. Seperti itu, Bu. Baik Bu, nanti 2 atau 3 minggu dari sekarang gitu ya, saya akan mengabari Ibu lagi ya Bu ya. Ya, siap Bu. Saya tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan anak tersebut berubah menjadi lebih baik dan sosialisasinya juga bagus gitu ya, tidak dijauhi teman-temannya lagi. Ya Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Maaf saya jadi merepotkan Ibu nih Bu. Ya, tidak apa-apa Bu, tidak merepotkan sama sekali. Justru saya senang sekali saya bisa jadi tempat curhat Ibu seperti itu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya pamit karena sebentar lagi istirahat selesai Bu. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sinta, rangkaian coaching telah dilaksanakan dengan sangat baik. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan yang sudah kita sebutkan di awal tadi sudah tercapai? Alhamdulillah Ibu, indikator yang tadi mengajukan pertanyaan berbobot tersebut sudah tercapai. Ditunjukkan dari Koci dapat menjawab pertanyaan, kemudian mencari solusi atas permasalahannya tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, baik Ibu, dari catatan hasil observasi saya benar bahwa Ibu sudah menguasai kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ini terbukti dengan berhasilnya Koci menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Iya, Bu. Terima kasih atas observasinya. Mungkin nanti saya ke depannya akan lebih menggali lagi ide baru dari Koci. Seperti itu, Bu. Iya, siap. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Bu Sinta. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.